Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, nanti malam kita akan memasuki H-2 Idul Fitri. Maka sebentar lagi kita akan melambaikan tangan kepada bulan Ramadan, dan bahkan Ramadan akan melambaikan tangannya kepada kita. Ingin atau tidak, yang jelas perpisahan itu pasti ada, terutama dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk taqarrub kepada Allah, dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi ibadah sosial dan ibadah mahdhah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah itu juga merupakan salah satu taqarrub kepada Allah. Menolong seseorang yang kesulitan itu merupakan taqarrub kepada Allah, yang juga ada nuansa sosialnya di situ. Bersedekah juga itu taqarrub kepada Allah, taqarrub yang ada hubungannya dengan Allah dan juga dengan hamba Allah. Maka segala macam taqarrub kita lakukan tidak lain agar kita betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang terdekat kepada Allah. Maka suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa suatu ketika Ahmad bin Hanbal itu pernah bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik." Wahai Tuhan kami, apakah amal yang paling utama dilakukan oleh orang-orang yang mendekat kepadamu sehingga mereka bisa dekat kepadamu? Apakah amal itu yang dilakukan oleh mereka? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ahmad, wahai Ahmad." Ahmad bin Hanbal maksudnya. "Ya Ahmad, wahai Ahmad, bi kalami, dengan firmanku." Apa firman Allah? Tentunya Al-Qur'an. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mengaji Al-Quran, itu adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, satu halaman, dua halaman, apalagi sampai hatam, itu adalah bentuk pendekatan diri yang paling Allah sukai. Yang kedua adalah apa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah sebanyak mungkin. Jangan tergantung pada tasbih. Jangan tergantung pada tasbih. Ketika gak ada tasbih, kita gak mau zikiran. Ketika ada tasbih, kita mau zikiran. Berarti zikir kita kepada Allah tergantung ada tidaknya tasbih kita. Jangan. Tapi apa? Gunakan semua yang ada pada kita untuk berzikir kepada Allah. Bahkan kalau jika mampu, detak jantung kita jadikan sebagai tasbih untuk berzikir kepada Allah. Langkah kaki kita gunakan sebagai alat untuk berzikir kepada Allah. Bahkan jari jemari kita jadikan alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat pemirsa dimanapun anda berada, nanti malam tanggal 29 Ramadan kita akan salat tarawih yang ke-29. Apa fadilahnya? Kata Syekh Syakir Al-Khubari dalam kitab Dzurratun Nasihin, beliau mengatakan, wa fil lailati tasi'a wal 20, pada malam 29, a'tahu Allahu thawaba alfi hajjatin maqbulah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada orang yang salat tarawih pada malam nanti thawaba alfi hajjatin maqbulatin, pahala 1000 haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa dahsyat pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang salat tarawih nanti malam. Tentunya kita mengandalkan kekhusyukan kita. Kita mengandalkan kekhidmatan kita dalam salat tarawih. Maka salat tarawih itu adalah bagian juga dari zikrullah. Berzikir kepada Allah. Zikir justru dalam salat min afdhalil dzikri, di antara min afdhalil adzkar, di antara salah satu zikir yang paling utama menurut Allah, zikrul abdi fi salatihi, adalah zikirnya seorang hamba dalam salatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang diridhai oleh Allah, pahala yang betul-betul besar, sehingga kita mendapat kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.